Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, kali ini kita sudah bertemu lagi, lagi bersama Ustadz Nizar Sa'adjabal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di program kesayangan kita ya Ustaz. Iya. Kesayangan pemirsa Fatwa TV tentunya. Kenapa saya bisa berbilang gini Ustaz? Ada statement nih Ustaz. Karena pertanyaan yang masuk, Masya Allah Ustaz, banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ente dicintai pemirsa. Nah, tuana Ustadz Nizar ya Allah. Masya Allah. Begini Ustaz. Jadi kita mulai live lagi sekarang, melayani yang menjadi unek-unek dari masyarakat, menjadi semoga bisa menjadi jawaban dari solusi mereka, problematika mereka mengenai pembagian waris ya. Istilah Ustaz kan fulus ya Ustaz ya. Al-fulus halus. Al-fulus halus ya. Iya. Masya Allah. Pemirsa Fatwa TV, sekali lagi bahwa acara ini live interaktif. Maka kalau live interaktif tentunya pemirsa bisa telepon interaktif di 021 212 32 333. Saya ulang, 021 212 32 333. Sudah jelas ya? Sudah tercatat? Jangan lupa kami tunggu teleponnya. Ustaz, untuk pertanyaan pertama nih Ustaz, kita buka aja nih Ustaz ya. Jadi seperti ini Ustaz. Ini dari Ummu Musa di Depok. Ibu saya sudah meninggal. Papa saya masih hidup sakit-sakitan. Kami bersaudara 4 laki-laki dan 2 perempuan. 2 adik laki-laki kami sudah meninggal lebih dulu sebelum ibu. Kemudian salah seorang adik yang wafat itu punya anak 2 perempuan. Papa dan mama punya rumah yang berumah bersama. Tapi kurang jelas patungan dulu itu berapa mereka, lupa mungkin ya. Kemudian seandainya nanti papa meninggal karena sudah sakit-sakitan, bagaimana bagi warisnya rumah ini? Karena saya juga sempat merenovasi rumah ini dengan uang pribadi saya dan suami sebesar 300 juta gitu, kira-kira seperti itu. Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ummu Musa. Ummu Musa. Ini pertanyaan yang disampaikan ini kompleks ya. Pertama saya ingin menjawab biar nggak terlalu panjang ya. Pertama, prinsip dasarnya dulu, Ummu Musa harus tahu berapa patungan antara ibu Anda dengan ayah Anda. Ini prinsip pertama, harus tahu berapa patungannya dulu, karena nanti akan muncul ahli waris yang berbeda-beda ya. Jadi harus dibedakan antara patungan ayah dengan patungan ibu itu berapa. Kalau sudah ketemu, yang kedua, maka patungan ibu itulah yang menjadi warisan ibu ya. Patungan ayah itu akan menjadi haknya si ayah ya. Kemudian yang ketiga, ketika ibu wafat, yang tersisa itu anak perempuan 2 ya. Anak perempuan 2 dan laki-laki 2. Ya, berarti yang tersisa ketika ibu wafat itu anak perempuan 2 ya. Jadi ahli warisnya saat itu adalah si ayah, kemudian 2 anak perempuan dan 2 laki-laki. Kemudian cucu dari anak laki-laki ya, cucu dari anak laki-laki. Tapi kan anak laki-laki meninggal lebih awal sebelum ya. Jadi ini masuk ke ahli waris jatuhnya. Oh ya. Karena dia jatuhnya cucu. Oh ya. Nah, itu dipisah dulu, dikeluarkan walaupun dulu. Cucunya perempuan ya. Walaupun cucunya perempuan, ya. Cucu laki perempuan masuk. Makanya keluarkan dulu, pisah dulu mana harta ibu, mana harta ayah. Ya. Nah, udah selesai, berarti kan ayah ada pendapatan tambahan tuh. Uang dia, harta ayah dari rumah dan harta ayah dari warisan ibu. Ya. Nah, nanti di kemudian hari ketika ayah wafat, maka
dibagi pula warisan kepada 2 anak perempuan sama cucu-cucu. Waktu awal Begitu. ya. Oh iya, satu lupa. Anak laki-laki. Salah satu anak perempuan ikut membangun rumah. Iya, iya betul. Nah, berarti di dalam rumah itu ada 3 kepemilikan. Kepemilikan ibu, kepemilikan ayah, dan kepemilikan anak perempuan. Jadi ditentukan dulu yang pertama kepemilikan ibu dan kepemilikan ayah berapa. Kemudian di saat anak perempuan membangun rumah, maka saat itu berapa nilai rumahnya sehingga bisa ditentukan kepemilikan anak perempuan ini jatuhnya berapa persen. Oh, dihitungnya persen ya, persentase ya jadi. Ya, dihitung persentase semua. Ibu berapa persen, ayah berapa persen, lalu dibangun kembali oleh si anak. Lah saat itu dinilai. Sehingga untuk menentukan 300 juta itu jatuhnya berapa persen. Berapa persen dari pasaran waktu itu. Ya. Lalu sekarang mau dibagi warisan ibu, berarti mau nggak mau rumah dijual. Ya kan? Maka warisan ibu dibagi kepada tadi suami, 2 anak perempuan sama cucu-cucu dari anak-anak laki-laki. Kemudian nanti kalau ayah meninggal berarti haknya si ayah itu dibagi kepada ahli waris yang ada saat itu, 2 anak perempuan kemudian sama cucu-cucu dari anak laki-laki itu. Anak laki-lakinya ada 4, Ustaz. Jadi dia punya anak laki-lakinya 4, 2 anak perempuan kan? 2. Anak laki-laki 4, 2 perempuan. Tapi yang 2 laki-laki ini meninggal gitu loh. Yang masih hidup 2. Oh, jawabannya lain. Beda ya, Ustaz ya? Lain jawabannya. Jadi perempuan yang sekarang yang tersisa 2 perempuan, 2 laki. Ini paling enak emang. Pakai coret-coret. Coret-coret biar nggak lupa. Jadi yang meninggal siapa? Ibu. Ibu wafat. Kan gini kan? Ya. Dia punya anak berapa? 6. Ya. 6 anak, kan gitu kan? Ya. Jadi 2 gini kan? 2 laki, 2 perempuan. Ini wafat. Iya, yang gitu. 2 meninggal, betul. Ini, nah, tapi ini punya anak, gitu kan? Nah, 2 anak. Masing-masing punya anak ya? Ya, misalnya gitu. Misalkan gini, masing-masing punya anak. Bagaimana ngitung warisnya? Nah, prinsip dasarnya dulu. Nah, kasih warna merah. Prinsip dasarnya dulu, tentukan hak dalam rumah itu, kan gitu kan? Nah, tentuin dulu yang ini. Berapa persen milik ibu, berapa persen milik Bapak, ayah, dan berapa persen milik anak perempuan hasil renovasi. Hasil renovasi. Kalau sudah ditentukan, berarti warisannya sekarang siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah suami, kan suaminya masih hidup. Ya. Ya, suami dan 6 anak. Cuman yang ini wafat, kan gitu. Ya. Terus 2 laki. Karena ini ada anak laki, masih ada anak laki, maka cucu ini kan jatuhnya cucu. Ya, betul. Ya kan? Ya. Maka ini nggak dapat warisan. Nggak ada dapat warisan karena ada anak laki. Ya. Gitu. Ada anak laki. Jadi ahli warisnya siapa? Suami, 2 anak laki, 2 anak perempuan. Gitu. Nanti kalau ayah wafat, si ayah wafat, kan gitu kan? Ya, satu persatu ya berarti hitungnya ya. Ini yang pertama dulu. Habis itu ini ayah nomor 2. Misalnya ya. Kalau ayah wafat berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya tinggal ini. Ya. Ya, gitu. Ya. Hitungannya perempuan, laki-laki 2 bagian dari perempuan gitu. Ya. Seperti itu. Sederhana itu. Baiklah, alhamdulillah. Baik, Ummu Musa, semoga menyaksikan acara ini. Berikutnya pertanyaan berikut dari Yuni Bekasi. Ya, pertama, saya seorang istri, orang tua saya sudah meninggal, mempunyai 2 anak laki-laki. Berarti dia menantu ya, berarti ya. Selama ini saya mencari nafkah dengan izin suami. Qadarullah suami belum mendapatkan kerjaan, dan rumah yang saya tinggali juga milik saya. Qadarullah suami tidak ada hartanya, dan anak yang saya sebutkan di atas adalah anak dari suami yang pertama. Dari suami yang pertama. Berarti ibu ini janda. Ya. Dari suami yang sekarang tidak ada anak. Oke. Nah, gitu. Kalau saya wafat, bagaimana perhitungan pembagian warisnya? Bolehkah saya membuat wasiat atas pembagian warisan sesuai dengan syariah?
Monggo boleh. pencerahannya, Ustaz. Gini, berarti ngitungnya, jadi ini kan andai ibu ini wafat. Iya. Berarti kan ibu nih Iya. wafat. Siapa ahli waris ibu ini? Ahli waris ibu ini kan berarti Dua laki-laki, dua anak laki-laki. laki sama suami. Ada suami yang baru. Suami baru. Iya. Nah, begini. Berapa? Ini berapa suami? Suaminya satu. Lo tahu berapa bagiannya? Maksud suaminya loro kan? Kalau setengah, kalau nggak punya anak setengah, kalau punya anak seperempat. Nah, berarti besok yang live itu ya. Oh, jangan gitu, Ustaz. Bentuknya ilmu. Ditodong berikut. Aduh, dikerjain. Gimana? Seperempat. Seperempat karena punya anak. Ya, Tapi kan nggak punya anak dari suaminya yang baru, Ustaz. ya kan anaknya yang meninggal. Oh iya benar. Anaknya meninggal kan? Iya, iya betul. Nah, sisanya buat ini. Gitu. Oh, simpel banget ya. Tuh, iya, gampang. Suami seperempat, suami baru ya, walaupun dia walaupun Ya, kan suaminya. iya. Ini Sah siapa? ya? Suaminya dia kan? Iya. Ya, ini anak siapa? Anaknya dia. Anaknya dia. Kecuali kalau yang wafat begini. Suami. Gini, yang wafat suami. Loh, kok enggak betul, Bang? Nah, lu nyangkut. Suami, tuh kan? Nah, itu. Alah kan? Iya, iya. Nggak ada. Kecuali yang suaminya meninggal. Ya. Suami meninggal. Berarti ahli warisnya dia siapa? Ahli Kan warisnya berarti kan si suami punya anak tidak? nggak punya Nggak punya. Berarti ahli warisnya cuman istri. dan 2 anak. Bukan anaknya dia kan? Oh iya benar. Jadi suami Istri toh? meninggal. Iya. Berarti ahli warisnya istrinya. Istrinya. Ya, cari yang lain siapa? Saudara kandungnya. Oh iya, saudara. Pamannya. Ya, adik atau karena kakaknya. anak yang 2 ini bukan anaknya dia. Tapi kalau yang wafat itu si istri, Ya. berarti anak itu ahli waris. Ahli waris. Kenapa? Wah, anaknya dia. Tapi ini disebutkan Gitu. bahwa suaminya itu nggak punya harta. Umpamanya. Umpamanya. Ya. Oke. betul. Terus, Masya pertanyaan Allah. berikutnya. Pertanyaan berikut, Masya Allah. Dari Ummu Danisa. Oke. Ummu Danisa di Tangerang Selatan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Kemudian saya Ummu Danisa di Pamulang, Tangerang Selatan. Saya mau nanya, saya bersaudara 3 perempuan dan 3 laki-laki. Oke. Nah, 3 terus perempuan plus 3 laki-laki. Saya bersaudara ya. Oke. Orang tua sudah meninggal pada tahun 1994. Nah, Oke. terus kemudian dan ada rumah yang disebut dengan rumah warisan sampai saat ini ditempati oleh kakak perempuan saya dengan anak cucunya. Udah sampai bercucu, Ustaz. Udah bercucu ini. Terus Kakak laki-laki saya seolah membiarkan kakak perempuan saya menempati rumah tersebut dengan alasan kasihan belum punya rumah gitu. Saya sebagai adik bilang ke kakak laki-laki yang nggak boleh seperti itu karena kakak perempuan saya yang menempati rumah warisan sama dengan zolim katanya. Tapi mereka yaitu kakak laki-laki dan terutama kakak perempuan saya amat sangat marah kepada saya. Yang akhirnya saya takut juga untuk menjumpai mereka. Nah, lantas yang saya mau tanyakan bagaimana sikap saya terhadap saudara-saudara saya ini dan bagaimana hukum kakak perempuan yang menempati rumah warisan yang sudah sekian lama sampai bercucu Ustaz. Gini. Sekian lama gitu. Siapa penanyanya? Namanya Ummu Danisa. Ummu Danisa yang di Tangerang. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ya. Begini, ini bukan hukum syar'i ya. Tapi ini saran saya. Saran saya kepada Ummu Danisa itu adalah gini, Anda satu saudara ya, mungkin membelikan rumah ya, untuk saudara Anda yang satu ini ya, Anda belikan rumah dia sehingga saudara Anda yang ini tetap dia akan menempati dan memiliki rumah. Caranya bagaimana Anda membelikan rumah? Caranya adalah Anda menjual rumah warisan. Nah, ketika Anda menjual rumah warisan itu, ya, Anda 3 perempuan, 3 laki-laki, ya. Berarti kan di situ ada 6, 9, ada 9 bagian.
Ya. Jadi rumah itu terjual berapa? Umpama saya ambil contoh, rumah itu laku 9 miliar, umpamanya saja. Maka hak dari saudara perempuan Anda itu 1 miliar, itu kan? Ya. Nah, yang laki-laki mendapatkan 2 miliar. Ya. Lalu, apakah uang 1 miliar itu cukup untuk beli rumah? Cukup sih, tapi kecil. Kan gitu kan? Ya. Cukup tapi kecil. Maka solusinya apa? Anda semua patungan untuk menambahi agar saudara Anda mendapatkan rumah yang layak lah, yang bagus. Ya. Sehingga solusi ini win-win pada akhirnya. Ya. Semua mendapatkan haknya, saudara Anda mendapatkan pemberlakuan yang bagus, silaturahmi tetap terjaga. Ini saran, bukan hukum syar'i. Ya, Masya Allah. Ya. Tentunya saran seperti ini tidak akan keluar kalau nggak pengalaman, Ustaz. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ketemu deh ya solusinya, Ustaz ya. Nah, boleh berikut, Ustaz? Boleh ya. Ini dari hamba Allah di Simalungun. Berarti Simalungun tuh di sana, Ustaz. Di Medan, di Sumatera Utara, Simalungun. Oh, Masya Allah. Istri paman saya selingkuh, lalu diceraikan. Lalu diceraikan, setelah diceraikan terus murtad. Allah, ya. Saya murtad siapa nih? Istrinya itu. Oh, istrinya. Jadi istri paman saya selingkuh, lalu diceraikan oleh pamannya. Setelah diceraikan murtad. Nah, kemudian pada saat diceraikan dia mengaku hamil. Terus dalam kurung anak yang dikandungnya paman saya tidak tahu anak siapa, anak selingkuhan atau anak paman saya, dalam kurungnya tuh. Jadi waktu hamil. Terus kemudian sekarang anaknya sudah besar dan kafir. Terus kemudian paman saya meninggal dan si anak yang tadi minta bagian warisan karena pengakuan mantan istri paman saya yang murtad tadi bahwa si anak tadi adalah anak paman saya. Ya, Masya Allah. Kejadian yang menyedihkan. Iya, menyedihkan ini. Jadi waktu itu menikah karena pernikahan, maksud pindah agama karena pernikahan. Kita tidak berbicara cerita yang belakang. Iya. Saya tidak melihat cerita yang belakang. Iya. Kita melihat ending dari cerita ini apa. Akhir cerita ini adalah si anak ini murtad, kafir, dan si ayahnya muslim. Betul. Lalu si ayah wafat. Nah, anggap saya mengatakan, ya kan, oke lah, bukan anggap, mohon maaf, oke lah, anak ini anak dari si laki-laki ini, ayahnya. Anak asli ya. Oke lah, anak ini adalah anak kandung dari si ayah ini kan, laki-laki yang meninggal ini. Dalam hal waris, ini pun nih anak tetap tidak dapat warisan. Kok bisa, Ustaz? Kok bisa ya? Lu jangan ngagetin. Kan udah jangan ngagetin gitu. Kaget, Ustaz. Belum dengar petasan, Ustaz. Anak ini, anak ini anaknya dari si ayah muslim yang wafat. Iya. Tetap tidak ada waris mewarisi di sini, putus. Kenapa? Cerai. Karena kaidahnya bukan. Cerai kan sama ibunya. Oh iya. Jadi kaidahnya di sini adalah la yarithul muslim al kafir. Walal kafir muslim. Orang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir. Orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang muslim. La yatawarathu ahlul millatain. Orang yang beda agama tidak mungkin saling mewarisi. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agamamu, saya Islam. Jadi tidak ada saling mewarisi. Oke lah, dia memang anaknya, tapi tidak ada waris mewarisi di sini. Jadi si anak ini tidak mendapatkan warisan sama sekali, bukan karena dia dianggap bukan anak, tapi karena dia murtad. Itu masalahnya. Selesai ya kalau udah itu ya. Udah selesai ceritanya. Tidak perlu konflik. Oh, ini bukan anak saya, ini anak saya, ini bukan, dan sebagainya. Tidak perlu konflik seperti itu. Yang lebih penting adalah akidahnya. Ini bukan satu agama.
tidak satu akidah, tidak. Iya, tidak beda. dalam satu agama, beda agama. Beda jurusan. Okay. Baik, Ustaz. Berikut, Ustaz. Alhamdulillah. Dari Umu Yasmin, Ya. Banyuwangi. Assalamualaikum, Ustaz. Ana dan suami sama-sama ASN garis miring PNS dengan pangkat dan masa kerja yang sama. Sehingga gaji kami pun sama. Ya. Nah, terus selama ini kami menggunakan harta tersebut bersama-sama. Ya. Terus kami memiliki dua orang putri. Kami memiliki dua orang putri. Terus ayah kami sudah meninggal. Nah, dan kedua ibu kami masih hidup. Jika salah satu dari kami dalam kurung suami atau istri meninggal dunia, bagaimana pembagian harta waris kami? Ana memiliki 1 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. 1 laki-laki dan 4 saudara perempuan. Sedangkan suami memiliki 2 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Ya, ini agak rumit. Kenapa rumit? Gak usah gitu, Ustaz. Karena penghasilannya dicampur. Ini Rata-rata budaya seperti itu sih, Ustaz. Iya, ini budaya yang salah. Ya, kalau tidak terdeteksi berapa persen kok bisa dipukul rata. Ya udahlah 50-50, mungkin ini 50-50. Gitu mungkin. Sekarang begini, kayak kasus ibu ini nyampur jadi satu. Ya. Yang kedua, yang menjadi tanggung jawab untuk memberikan nafkah itu siapa? Suami kan? Iya. Istri nggak ada kewajiban. Berarti yang dipakai setiap hari untuk keperluan rumah itu duitnya siapa? Duit suami. Lalu berapa sisa duit suami? Sedangkan duit istrinya utuh. Ya. Bisa jadi istrinya juga make untuk keperluan pribadi. Terus berapa sisa masing-masing duitnya? Ya kan? Puyeng kan? Ya. Ya pusing. Makanya ini budaya yang kurang tepat. Ya. Apa yang seharusnya dengan masyarakat kita bisa duitnya. Jadi kalau dua-duanya memiliki penghasilan, ya punya rekening masing-masing aja. Oh, jadi Islam tuh memang begitu ya. Jadi sudah menyatakan dari awal ini seperti duit itu ya. kamu, ini harta kamu, ini harta saya. Cuman yang laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Ya, istrinya kalau punya penghasilan ya buat dia. Ya, pribadi. Buat sendiri, buat pribadi gitu kan. Bebas dia mau kasih anak atau suami, tapi terserah dia ya maksudnya. Seikhlasnya dia. Gitu. Jadi kalau dalam kasus ini bingung, ini yang harus ditentukan adalah yang harus prinsip ini ya harta suami ini berapa, yang mana dan berapa. Ya. Enggak dibagi dua aja. Ya, kalau dibagi dua, ya berarti ini selama ini yang memberikan nafkah siapa? Padahal yang punya kewajiban memberikan nafkah adalah suami. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki yang memberikan nafkah. Iya. Kan? Kalau laki-laki yang memberikan nafkah, berarti uang yang di rekening itu uangnya siapa? Kalau dibilang uang suami istri semua, apakah uang suami nggak ada sisanya sama sekali? Nah, kalau nggak ada sisanya gimana? Ini yang harus ditentukan dulu, ya. Kalau itu sudah ditentukan, baru masuk ke dalam perhitungan warisnya. Ya. Gitu, harus baru perhitungan waris. Ya, siapa yang wafat? Ya. Ustaz, ada telepon masuk, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, saya mau nanya nih, saya kan bapak saya, ini saya mau nanya kasus bapak saya. Bapak saya itu orang tuanya punya anak satu nih ya, punya anak satu. Terus di bapaknya bapak saya, kakek saya ini, dia itu istilahnya selingkuh dengan orang lain. Ya. Dengan orang lain dan akhirnya hamil terus menceraikan ibu saya. Akhirnya dia menikah dengan ibu tirinya bapak saya dan memiliki anak 7, 3 perempuan dan sisanya laki-laki. Nah, 3 dan 4 ya, 3 perempuan, 4 laki-laki ya. Ya.
dan akhirnya si bapak saya ini kayak dihalang-halangi untuk mendapatkan warisan dan tidak tahu juga pembagiannya seperti apa karena terhalang-halangi juga dengan istri yang tirinya ini begitu. Itu bagaimana Pak? Ustadz ininya? Pak, berarti ayah Anda ini anak dari istri pertama yang diceraikan itu? Ya, anak dari istri pertama yang diceraikan terus terbuang begitu bahasanya lah. Terbuang, disingkirkan begitu. Oke, sekarang kakek Anda masih hidup atau sudah wafat? Kakeknya sudah wafat, tapi nenek tiri masih ada. Anak-anaknya juga masih ada. Ya, terima kasih Mas pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ustaz? Sebetulnya kita melihat sederhana. Sama aja itu kasusnya jika seseorang punya istri dua. Oh iya. Sama aja kasusnya. Itu ada sedikit sinetronnya ya, cuman dibalik itu ya itu bilang sinetronnya lah ada gitu ya. Kita kan nggak melihat cerita yang ada di belakang. Kalau kita melihat sisi hukum warisnya. Ya sama aja dengan laki punya dua istri. Anak dari istri pertama dengan anak dari istri kedua. Kedudukan anak istri pertama dengan anak istri kedua ini apa? Nah, kalau kita lihat dari sumbernya, sumbernya siapa? Kakek. Satu kan? Satu sumber, satu biang. Berarti ketika kakek ini wafat, berarti ahli warisnya siapa? Anak. Ya dua-duanya. Anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua. Kenapa? Karena dari sumber yang sama, maka dua-duanya ini secara kedudukan sama aja kedudukannya, levelnya sama levelnya. Iya, kenapa? Ya dari bapak yang sama kok. Iya. Level sama. Kemudian kalau istri yang kedua menghalang-halangi anak dari istri pertama, ini kedzaliman, nggak boleh gitu. Masalah jangan sampai perasaan itu dibawa-bawa dalam masalah ini. Kalau Anda membawa perasaan dalam hal ini, nanti kita terjebak dalam lingkaran kedzaliman dan itu berbahaya. Iya, berbahaya itu. Terus bagaimana? Ya itu perasaan pribadi saja, jangan dimasukkan ke dalam masalah hak dan kehormatan seseorang. Ya. Jadi ibu tiri ini tidak boleh bersikap seperti itu, dia harus bertaubat kepada Allah dan memberikan harta itu kepada mereka yang berhak, khususnya anak dari istri pertama itu. Ya itu jawabannya. Allah. Berikut, kita sambil menunggu penelpon yang baru. Ini sekarang ada dari Bukit Tinggi, Ustaz. Ibu. Bukitnya tinggi, negeri ente ya. Negeri Ustadz Erwandi. Ya. Terus. Kemudian Ibu Des namanya. Ibu Des. Ya, Ibu Des. Bolehkah saya bertanya, ibu saya masih hidup? Ibu punya satu saudara laki yang sudah lama meninggal. Kemudian saudara ibu ini punya anak 8 dari 2 istri. Ibu ini punya harta waris 2 bidang sawah, itu pun kata ibu bukan pembelian orang tuanya, tapi peninggalan dari neneknya. Harta pusako nih. Harta pusako. Terus kemudian sawah itu ibu sewakan kepada orang, hasilnya dia bantukan sama anak yang susah hidupnya. Ibu dan anaknya ibu. Bagaimana pembagiannya? Kalau di Minang pusako tinggi milik perempuan, mohon jawabannya. Ya, sebetulnya ini kembali lagi harta pusaka, Ustaz. Kembali kepada pembahasan tentang harta pusaka ini. Jadi di dalam Islam tidak ada harta pusaka ini. Harta karun. Akhirnya kembali kepada ikon dari kota Sumatera Barat. Apa itu? Syariat yang syariat didulukan daripada budaya atau apalah gitu ya. Jadi kita harus kembalikan kepada syariat Islam dalam hal ini. Apa itu harta warisan dibagi kepada
harta warisan dibagi kepada Ya. anak-anaknya yang bersangkutan. Dalam hal ini ibu Anda adalah bagian dari ahli waris, karena itu peninggalan dari kakeknya. Tidak boleh dia bagi-bagi sesuka dia, Ya, tapi harus intinya dibagi nggak boleh, sesuai Ustaz, ya. aturan yang ada dalam syariat Islam. Masya Allah. Ustaz, apa anak interupsi? Ada telepon masuk. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Silakan mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Saya tentang nama saya ini, sebutkan dulu nama saya Salbaini. Bapak nggak usah dengerin dari televisi, dari telepon aja Bapak. Bapak dengar dari telepon aja, Pak. Dengarnya dari telepon, TV-nya dimatikan, ya. Oh, iya, Pak. TV-nya dimatikan, telepon aja, ya. Ya. TV-nya dimatikan. Oke. Ya, ya. Nah, alhamdulillah udah jelas ya, Pak. Nama siapa, Pak? Nama? Halo. Ya. Nama siapa, Pak? Nama Bapak siapa? Nama Salbaini. Albaini. Albaini. Nama Salbaini Ya. Dari mana? dari Anambas, Mana kok? Sambas. Kabupaten Anambas. Anambas. Ya. Ya, Kabupaten Anambas. Monggo apa yang mau ditanyakan? Silakan. Riau. Ya. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ya. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Ya, saya menanya. Terima kasih. Begini Pak Ustadz, tadi saya dengar yang pertama pertanyaannya itu penghasilan suami istri. Ya. Ya. Yang saya mau tanyakan, saya juga dengan istri sama-sama punya penghasilan PNS. Terus? Halo. Mangga. Silakan Pak, lanjutkan. Jadi yang tadi kan kata Pak Ustadz bilang istri saya harus punya rekening sendiri, uangnya untuk dia. Sementara saya harus punya rekening sendiri, uang saya bisa untuk istri saya juga, gitu. Betul. Begitu Pak ya? Ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau penghasilan istri saya itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dengan persetujuan sendiri, dengan keikhlasannya gimana tuh Pak Ustadz? Oh, seperti itu ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang ditanyakan? Karena kita sama-sama mencari gitu. Ya. Jadi uang dia untuk kita juga sama-sama, misalnya buat bangun rumah, beli ini beli itu sama-sama, itu gimana Pak Ustadz? Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, itu saja ya. Terima kasih. Ya, jazakallah khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustaz, jadi ada yang bertanya, seorang suami dan istri sama-sama PNS. Jadi yang istri ikhlas memberikan penghasilannya untuk keperluan dapur istilahnya, untuk makan sehari-hari. Ini masalahnya bukan unsur ikhlas nggak ikhlas. Oh gitu, Ustaz. Masalahnya gini, yang punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok siapa? Suami. Berarti suamilah yang berkewajiban untuk membelanjakan uangnya keperluan rumah. Ini yang punya kewajiban utama. Penghasilan suami dipakai untuk kebutuhan rumah semuanya. Iya. Ya kan, dipakai untuk kebutuhan rumah. Kalau istri ingin membantu, silahkan. Tapi yang punya kewajiban utama adalah suami, dan dia harus ngeluarin. Karena fenomena yang terjadi di masyarakat, ketika suami itu paham, ngerti banget istrinya punya penghasilan, maka dia menyuruh istrinya untuk membelanjakan hartanya untuk keperluan rumah. Sedangkan uang dia dengan dalih, nanti uang saya buat simpenan, nanti uang saya buat beli rumah, buat masa depan anak-anak, buat ini. Ini tidak boleh. Nggak boleh gitu. Ini nggak boleh begini. Karena yang punya kewajiban utama adalah dia ini suami. Iya. Tapi gini, dia ketika istrinya memaksa, dia harus membelanjakan uangnya.
Dia harus membelanjakan uangnya untuk kebutuhan rumah. Ya. Istri pengen nimbrung di situ, saya pengen ikut juga, terserah. Ya, itu gimana tuh? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting suami ngeluarin duit. Oke. Sekarang bagaimana kalau beli rumah, mau beli tanah, Pak? Suami ngeluarin uang, istri ngeluarin uang, boleh, nggak apa-apa. Boleh juga. Boleh, tapi harus jelas berapa persen uang yang dikeluarkan suami dan berapa persen uang yang dikeluarkan istri. Begitu pula kalau dipakai untuk bangun rumah atau beli rumah, harus jelas mana uang suami, mana uang berapa persen suami, tercatat lah maksudnya, berapa persen gitu ya. istri. Untuk apa? Untuk kejelasan di kemudian hari, dan ini berkaitan dengan kepemilikan, khususnya masalah waris. Salah satu meninggal, maka yang jadi warisan ini yang mana? Oh, yang ini kalau uang cashnya ini di rekening ini uang dia. Oh, kalau kepemilikan rumah berarti sekian persen milik dia. Ini yang jadi warisan. Kan enak baginya jelas. Loh, kalau ngacak-ngacak ini nyampur aduk susah. Oh ya, Taib. Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Ini penjelasannya sudah cukup memuaskan, insyaallah. Pemirsa Fatwa TV, insyaallah setelah salat Isya, setelah azan salat Isya dan salat Isya, maka insyaallah fikih praktis ilmu waris akan kembali lagi beberapa saat lagi ya. Insyaallah jangan kemana-mana. Kami tutup dulu ya, Ustaz ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.